Halo, selamat pagi, siang, atau sore kepada Bapak Heri Irawan selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, serta rekan-rekan kelas saya, BD 4901. Saya Afrel Farizal Hamzah dengan NIM 1040555000011. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 8 bersama Ifat, Radil, Rafa, dan Krisna akan mempresentasikan sebuah proyek yang tidak hanya menyelesaikan masalah bisnis, tapi juga kami rancang dengan standar arsitektur software dan terstruktur. Proyek kami adalah sistem manajemen laundry berbasis Object Oriented Programming atau OOP dan CSV. Sebelum kita masuk ke baris kode, mari kita bedah latar belakang sistem ini. Jika kita melihat ke UMKM laundry konvensional, ada 3 titik critical failure points yang selalu terjadi. Pertama, data yang bersifat volatile atau mudah hilang karena hanya dicatat di not kertas. Kedua, kebocoran pendapatan atau kerugian kas karena human error saat kasir mengalihkan berat pakaian dengan harga paket menggunakan kalkulator manual. Ketiga, tidak adanya state management atau pelacakan status aktual. Apakah pakaian masih dicuci, sudah disetrika, atau sudah diambil. Untuk memecahkan masalah ini, secara teknis kami sebenarnya bisa saja membuat program Python sederhana menggunakan pendekatan prosedural, yaitu dengan membuat parallel arrays atau list terpisah. Satu list untuk nama, satu list untuk berat, dan satu list untuk status. Namun, melalui analisis kami, pendekatan prosedural tersebut memiliki kelemahan fatal, yaitu rentan terjadinya index mismatch atau data yang tertukar antar list jika terjadi kesalahan saat proses append atau delete. Oleh karena itu, kami mengambil keputusan arsitektural untuk mendesain sistem ini menggunakan paradigma Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Dengan ini, kami melakukan enkapsulasi. Kami membungkus variabel nama, layanan, berat, dan status ke dalam satu entitas cetak biru yang tidak bisa terpisahkan. Hal ini menggaransi integritas data pelanggan. Bagaimana struktur OOP ini dibentuk dan diinstansiasi di dalam memori? Bagian ini akan dibedah lebih dalam oleh rekan saya, Ifat. Silakan Ifat. Baik, Afrel. Di dalam kode kami menerapkan prinsip separation of concerns dengan membaginya menjadi 2 kelas utama. Pertama adalah kelas pesanan laundry. Ini adalah data model murni di dalam konstruktor init. Kami mendefinisikan state atau atribut seperti nama, layanan, berat, biaya, dan status awal yang secara default diset menjadi string di proses. Setiap kali ada pesanan baru, program akan menginstansiasi objek baru dari kelas ini. Kedua adalah kelas manajemen laundry yang bertindak sebagai controller. Kelas ini tidak menyimpan data tunggal, melainkan memiliki sebuah list array kosong self daftar pesanan yang berfungsi menampung kumpulan objek tadi di dalam memori RAM. Kelas ini juga memuat semua metode atau fungsi operasional seperti menambah data, melakukan pencarian, dan manajemen file CSV. Untuk alur eksekusi datanya akan dilanjutkan oleh Radil. Baik, terima kasih Ifat. Jadi, mari kita lihat bagaimana algoritma ini bekerja saat dieksekusi. Saat program pertama kali berjalan atau booting, sistem akan langsung memanggil fungsi muat _data _CSV. Fungsi ini akan membaca database lokal dan merekonstruksi kembali objek ke dalam list agar kasir bisa langsung melihat riwayat sebelumnya. Lalu ketika kasir memilih menu, tambah pesanan, logika komputasi utama terjadi. Sistem akan menangkap input layanan dan melemparnya ke metode get_harga_layanan. Kami menggunakan conditional statement if, elif, else untuk menentukan return value berupa harga per kilogram dan nama paketnya. Setelah itu, harga didapat.
variabel tersebut dikalikan dengan input berat pakaian, hasil komputasinya kemudian dipassing ke dalam objek pesanan laundry yang baru. Lalu didorong ke dalam list utama, namun data di RAM bisa hilang jika komputer mati. Bagaimana kami menyimpannya? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa dalam menjelaskan logika file handlingnya. Baik, izin melanjutkan. Untuk memastikan consistency data, setiap kali fungsi tambah pesan atau update status, selalu dijalankan baris kode kami secara otomatis, memanggil fungsi simpan ke CSV. Dalam penulisan source code-nya, kami sengaja menggunakan context manager, yaitu syntax with open. Logika ini sangat penting untuk mencegah terjadinya memory leak atau kebocoran memori. Karena file CSV akan otomatis ditutup atau di-close oleh Python setelah blok kode selesai dieksekusi meskipun terjadi error di tengah jalan. Kami menggunakan parameter mode W untuk write, artinya setiap kali ada perubahan sistem akan melakukan iterasi for loop, membaca seluruh isi list saat ini, lalu merewrite atau menimpa ulang seluruh baris isi file CSV. Sementara saat membaca data, kami menggunakan CSV did reader agar parsing data antar kolom menjadi lebih akurat berdasarkan reader tabelnya. Selanjutnya, Krishna akan membedah bagaimana kami mencegah program ini dari crash. Oke, bagian paling krusial dari sebuah software ini adalah keamanannya terhadap human error. Dalam kode kami menggunakan exception handling murni. Saat aplikasi meminta input berat pakaian berformat angka, jika kasir tidak sengaja mengetikkan teks alfabet, program prosedural biasa akan mengalami fatal error atau value error dan langsung keluar. Namun, dengan membungkus input tersebut di dalam blok try except value error, algoritma kami berhasil mengintersepsi error tersebut dan memberikan pesan teguran tanpa menghentikan looping menu utama. Kami juga menanamkan validasi logical bug menggunakan kondisi if berat kurang dari sama dengan 0. Ini memastikan komputasi harga tidak pernah minus. Terakhir, pada fitur pencarian data, kami menerapkan fungsi .lower, baik pada inputan maupun nama database. Tujuannya menciptakan komparasi yang case insensitive, sehingga huruf besar atau kecil tidak menyebabkan data gagal ditemukan. Oke, terima kasih Krishna, Bapak Heri, dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi bersama saya, Afriel. Dari demonstrasi dan bedah kode yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya tadi, kita bisa melihat bahwa membangun program bukan hanya tentang menulis kode di happy path atau skenario di mana pengguna memasukkan data dengan benar. Algoritma kami dirancang menggunakan prinsip defensive programming. Kami dengan sengaja memikirkan skenario terburuk, unhappy path. Apa yang terjadi jika kasir menekan huruf di form angka, blok try except, kami akan meredam crash tersebut. Apa yang terjadi jika kasir menginput berat minus? Logika kondisional, if berat kurang lebih sama dengan 0, kami akan memblokirnya. Itulah mengapa fungsionalitas program kami mencapai tingkat keberhasilan 100% saat dieksekusi. Namun, kami juga menyadari dan menganalisis bahwa arsitektur yang kami bangun saat ini memiliki trade-offs atau batasan. Pada fungsi penyimpanan ke file CSV, rekan saya Rafa tadi menjelaskan bahwa kami menggunakan mode write atau mode sama dengan W. Artinya, setiap kali ada perubahan atau status pakaian, sistem akan melakukan looping untuk menimpa atau merewrite ulang seluruh baris di database dari awal sampai akhir. Untuk UMKM, dengan puluhan atau ratusan transaksi per hari, algoritma override ini sangat cepat, efisien, dan memastikan data selalu konsisten tanpa repot menggunakan database SQL. Tetapi, jika program ini di-scale up untuk bisnis franchise seperti dengan jutaan baris data, algoritma rewrite, keseluruhan file CSV akan memakan beban time complexity yang sangat berat dan boros memori RAM. Sebagai solusinya di masa depan, sistem ini harus di-upgrade menggunakan
Relational Database Management System, disingkat RDBMS, seperti MySQL atau PostgreSQL, agar query datanya lebih optimal. Kesadaran terhadap skalabilitas, efisiensi memori, dan keamanan struktur kode inilah yang menjadikan pelajaran terbesar bagi kami dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Sebuah program tidak cukup hanya sekadar berjalan, tapi harus aman, terstruktur, dan datanya persisten. Saya, Afro Farizal Hamzah, mewakili Ifat, Radil, Rafa, dan Krisna dari kelompok 8, kelas BD 4901, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan Bapak Heri selama 1 semester ini. Semoga proyek sistem manajemen laundry ini bisa memberikan gambaran pemahaman teknis secara menyeluruh. Terima kasih dan sampai jumpa.